Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Silviana akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika Profesi Fisikawan Medis. Peran fisikawan medik berdasarkan pada kedokteran nuklir. Hal ini mengikuti rekomendasi dari IAEA Human Health Series nomor 25 tahun 2013 tentang Roles and Responsibilities and Education and Training Requirement for Clinically Qualified Medical Physicists bahwa setiap pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang menggunakan radiasi pengion wajib mempekerjakan fisikawan medik. Fisikawan medik memiliki peran penting dalam berbagai aspek kedokteran nuklir, mulai dari produksi radioisotop, pengembangan radiofarmaka, hingga diagnosis dan terapi pasien. Berikut beberapa peran utama fisikawan medik. Dari aspek safety, di antaranya yaitu 1. Menyiapkan desain ruangan fasilitas kedokteran nuklir, bekerja sama dengan dokter spesialis kedokteran nuklir dan petugas proteksi radiasi. 2. Menyiapkan alat-alat keselamatan kerja terhadap radiasi. 3. Melakukan prosedur dosimetri. 4. Mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi operasional siklotron. 5. Merencanakan dan melaksanakan survei radiasi lingkungan. 6. Pengolahan limbah radioaktif. 7. Melakukan pengukuran paparan pasien. Kemudian dari aspek quality assurance, diantaranya 1. Menyiapkan alat pelayanan fisika medik yang meliputi alat QA atau QC, kedokteran nuklir. 2. Melakukan prosedur tes keberterimaan dan commissioning. 3. Melakukan QA atau QC. 4. Pengawasan teknis, pengoperasian, dan pemeliharaan peralatan. Manajemen dan planning. 1. Menyusun analisis kebutuhan peralatan pelayanan fisika medik bidang kedokteran nuklir. 2. Mengembangkan persyaratan dan spesifikasi dalam pemberian peralatan kedokteran nuklir yang menjamin keselamatan radiasi. 3. Melaksanakan pencatatan setiap kegiatan sesuai dengan tugasnya dalam logbook. 4. Berpartisipasi dalam meninjau ulang secara terus-menerus tersedianya sumber daya manusia, peralatan, prosedur, dan perlengkapan proteksi radiasi. 5. Mendesain, menerapkan, dan mengawasi penerapan prosedur jaminan mutu kedokteran nuklir. 6. Mengawasi pemeliharaan peralatan kedokteran nuklir. 7. Berpartisipasi dalam hal pencarian fakta dan evaluasi kecelakaan radiasi. 8. Menyusun program proteksi radiasi. 9. Melakukan penilaian risiko dan mengidentifikasi potensi darurat radiasi. Dari aspek education and training, yaitu 1. Memberikan konsultasi tentang proteksi dan keselamatan radiasi. 2. Memberikan kontribusi terhadap program pelatihan proteksi dan keselamatan radiasi. Peralatan yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan fisikawan medik tergantung pada subbidang spesialisasi dan jenis kegiatan yang dilakukan. Berikut adalah beberapa peralatan yang umum digunakan. 1. Survei meter. 2. Survei kontaminasi. 3. Monitor perorangan. 4. Kontainer. 5. Monitor area. 6. Alat penjepit. 7. Alat pelindung diri seperti shearing shield, apron, peralatan proteksi, perlindungan pernafasan atau masker, sarung tangan, pelindung organ, dan jas laboratorium. Kemudian terakhir glove box. Instrumen dari QA atau QC ada TC99M point source, planar food source CO57 atau food phantom isian, ada 4 kuadran bar phantom, ada just check phantom, dan core holder phantom. Program proteksi radiasi yang dilakukan fisikawan medik untuk ruangan siklotron dan gamma kamera yaitu
Untuk ruangan siklotron harus dirancang dan dibangun untuk meminimalkan paparan radiasi kepada pekerja dan masyarakat umum. Dinding, pintu, dan langit-langit harus terbuat dari bahan yang cukup tebal untuk menghalangi radiasi. Ruangan harus memiliki ventilasi yang memadai untuk mencegah kontaminasi udara. Akses ke ruangan harus dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. 2. Peralatan proteksi radiasi. 1. Petugas yang bekerja di ruangan siklotron harus memakai APD yang sesuai, seperti jas lab, kacamata pelindung, dan sarung tangan. Yang kedua, ruangan harus dilengkapi dengan dosimeter untuk memantau paparan radiasi para pekerja. Dan ketiga, yaitu peralatan pemantauan radiasi lingkungan harus dipasang di sekitar ruangan untuk memastikan tingkat radiasi di luar ruangan aman. Yang ketiga, prosedur operasional. 1. Prosedur operasi yang aman dan berstandarisasi harus diterapkan untuk semua kegiatan di ruangan siklotron. 2. Petugas harus dilatih dan diuji secara berkala tentang prosedur keselamatan radiasi. Ketiga, program pemantauan dan survei radiasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peralatan keselamatan radiasi. Untuk ruangan gamma kamera. 1. Desain dan konstruksi ruangan. Ruangan gamma kamera harus dirancang dan dibangun untuk meminimalkan paparan radiasi kepada pekerja dan masyarakat umum. Kemudian dinding, pintu, dan langit-langit harus terbuat dari bahan yang cukup tebal untuk menghalangi radiasi. Kemudian ruangan harus memiliki ventilasi yang memadai untuk mencegah kontaminasi udara. Dan yang keempat yaitu akses ke ruangan harus dibatasi hanya untuk personel yang berwenang. Kemudian untuk ruangan gamera, peralatan proteksi radiasinya harus memakai APD yang sesuai seperti jas lab dan kacamata pelindung. Kemudian ruangan harus dilengkapi dengan dosimeter untuk memantau paparan radiasi para pekerja. Dan peralatan pemantauan radiasi lingkungan harus dipasang di sekitar ruangan untuk memastikan tingkat radiasi di luar ruangan. Prosedur operasionalnya harus aman dan terstandarisasi, harus diterapkan untuk semua kegiatan di ruangan gamma kamera. Petugas harus dilatih dan diuji secara berkala tentang prosedur keselamatan radiasi. Kemudian program pemantauan dan survei radiasi harus dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan radiasi. Pemahaman dengan kasus. Sebuah instalasi radioterapi rumah sakit di DKI Jakarta memiliki fasilitas pesawat CT simulator dan LINAC yang dapat beroperasi teknik 3D, IMRT, dan VMIT dengan berkas foton 6 MV dan 10 MV, serta berkas elektron 9 MeV, 15 MeV, dan 20 MeV. Terhadap kondisi ini, ada 10 peralatan dan masing-masing fungsinya harus dimiliki oleh rumah sakit tersebut agar fisikawan medik dapat menjalankan fungsi fisikawan medik dengan maksimal. 1. Sistem perencanaan perawatan atau TPS, yaitu membuat rencana perawatan yang dipersonalisasi untuk pasien dengan mensimulasikan pemberian perawatan dan menghitung dosis radiasi. 2. Sistem verifikasi dosis, yaitu mengukur dan membandingkan dosis yang diberikan dengan dosis yang direncanakan, memastikan keakuratan dan keamanan. 3. Phantom yang dikalibrasi, yaitu simulasi tubuh manusia untuk menguji dan mengkalibrasi peralatan dengan kepadatan jaringan berbeda. 4. Elektrometer, yaitu mengukur sinyal ruang ionisasi untuk pengukuran dosis. 5. Film radiokromik, yaitu menyediakan peta dosis 2 dimensi untuk verifikasi dan jaminan kualitas. 6. Ruangan ionisasi, yaitu ukur dosis radiasi di berbagai titik pada setiap ruangan dan pasien. 7. Perangkat lunak simulasi Monte Carlo, yaitu memodelkan
skenario perawatan yang kompleks dan membantu mengoptimalkan rencana perawatan. 8. Sistem verifikasi pengiriman perawatan yaitu pemantauan pasien dan pengiriman sinar secara real-time selama perawatan. 9. Monitor area dan dosimeter pribadi yaitu pantau tingkat radiasi di lingkungan dan pekerja individu. 10. Komputer dengan perangkat lunak khusus yaitu untuk menganalisis data, perhitungan, dan dokumentasi rencana perawatan. Kemudian apa aja yang harus dilakukan fisikawan medik untuk menjamin kualitas pelayanan di instalasi tersebut? Salah satunya yaitu ada QA mesin, yaitu pengujian dan kalibrasi sinar linear secara rutin, memastikan keluaran dan karakteristik sinar yang akurat. Kemudian ada QA rencana perawatan, yaitu memverifikasi keakuratan rencana dengan hantu dan sistem verifikasi dosis sebelum perawatan pasien. 3. Dosimetri in vivo, yaitu sesekali mengukur dosis aktual yang diterima pasien selama pengobatan untuk verifikasi lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu pencatatan dan audit, yaitu memelihara semua data dan laporan QA untuk kepatuhan terhadap peraturan dan perbaikan berkelanjutan. Yang kelima yaitu penelitian dan pengembangan. Itu menyelidiki teknologi dan metode baru untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pengobatan. Kemudian apa saja langkah proteksi radiasi dan edukasi yang dapat fisikawan medik lakukan untuk pekerja radiasi lain, pasien dan masyarakat umum atau pendamping pasien yang terlibat dalam instalasi tersebut, yaitu 1. Mengembangkan dan menerapkan protokol keselamatan radiasi tertulis untuk departemen. 2. Melatih staf tentang penanganan bahan radioaktif dan keadaan darurat radiasi yang aman. 3. Lakukan survei radiasi dan uji kebocoran secara berkala untuk memastikan integritas peralatan. 4. Pantau paparan staf dan pasien dengan dosimeter individual dan monitor area. 5. Komunikasikan risiko radiasi dan prosedur keselamatan kepada pasien dan pendampingnya dalam bahasa yang jelas dan mudah dipahami. 6. Berpartisipasi dalam acara pendidikan publik tentang terapi radiasi dan keamanannya. Dan ketujuh yaitu berkolaborasi dengan badan pengatur untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keselamatan radiasi. Sekian presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.